Halo, Assalamualaikum. Saya Eka, ibu dari 2 anak laki-laki. Saya senang belajar dan berbagi apa yang saya pelajari adalah cara saya mendorong diri untuk lebih baik lagi. Kali ini saya mau berbagi tema pengasuhan. Berangkat dari kebutuhan pribadi karena saya alhamdulillah punya bayi lagi, juga karena adanya curhatan dan keluhan klien di ruang konseling tentang anak. Saya mendapati satu pola, yaitu perilaku anak adalah bentuk respon yang menguat dan menjadi perilaku dirinya karena perilaku pengasuhnya. Pengasuh yang saya maksud tidak selalu orang tua, namun mereka semua yang berperan dalam memenuhi kebutuhan anak. Ya, anak ternyata perlu dipenuhi tidak hanya kebutuhan fisiknya, namun juga kebutuhan psikologisnya. Sayangnya, banyak pengasuh lebih banyak sigap dalam memenuhi kebutuhan fisik, namun masih suka lupa terhadap kebutuhan psikologis anak. Inilah yang kemudian, setelah anak besar menjadi persoalan yang hadir di ruang-ruang konseling mencari jawaban, mengapa dan bagaimana mengoreksi perilakunya. Bersyukur pada Allah saya mendapat kesempatan menemukan jawaban, apa aja sih kebutuhan psikologis anak? Menurut pendekatan skema terapi yang dikembangkan oleh Jeffrey Young dan selaras dengan yang diajarkan oleh Rasulullah sebagai sumber value kami dalam mengasuh anak, saya dapati ada 5 kebutuhan psikologis anak. Di kesempatan berbagi ini, saya sekaligus berdoa, semoga saya dan kita semua diberikan kesempatan untuk mereview kembali dan mengoreksi respon dan perilaku kita, seraya berharap Allah akan menjaga hati dan perilaku anak kita untuk tetap berada dalam kebaikan. Dan percayalah ayah dan bunda, tidak ada satupun resep jitu pengasuhan untuk setiap anak. Sebagaimana menu dan rasa makanan akan berbeda di setiap keluarga, maka olahlah kebutuhan psikologis sesuai dengan karakter anak dan value di keluarga masing-masing. Yuk kita kenali satu persatu kebutuhan psikologis anak menurut pendekatan skema terapi yang dikembangkan oleh Jeffrey Young. Lalu kita pahami manakah yang masih kurang hingga kita bisa menambahkannya. Yang pertama, kebutuhan secure attachment, yaitu kebutuhan untuk memperoleh rasa aman dan nyaman. Terpenuhinya kebutuhan ini akan membangun rasa percaya diri anak, menjadikan anak lebih terbuka pada pengasuh, karena ia tidak merasa takut untuk tampil menjadi dirinya sendiri. Kedua, kebutuhan otonomi dan memperoleh kompetensi. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka anak akan mampu membangun identitas dirinya dan menjawab, siapa sih saya ini? Ketiga, kebutuhan memperoleh kebebasan dan mengekspresikan emosi juga keinginannya. Jika kebutuhan ini terpenuhi, maka anak akan mampu mengenali emosi dan bagaimana menyalurkannya secara efektif. Keempat, kebutuhan bermain, bersikap spontan, dan senang. Perasaan senang akan menghadirkan semangat, keberanian, ketekunan,
spontanitas, bahkan kesabaran loh. Siapa yang gak ingin anaknya memiliki karakter demikian? Kelima adalah kebutuhan memperoleh batasan atau aturan yang realistis dan adil, serta bimbingan untuk dapat mengendalikan diri. Nah, seringkali nih ayah dan bunda, kita sebagai pengasuh langsung fokus pada kebutuhan ini. Karena inginnya anak tuh menurut, patuh, dan gak bikin ribet. Benar apa betul? Saya pun merasakan demikian. Nah, itulah kelima kebutuhan psikologis anak. Namun ayah dan bunda, betapapun kita berusaha memenuhi kebutuhan fisik ataupun psikologisnya, yuk tetaplah kita pohon pada Allah untuk penjagaan terbaik bagi anak-anak kita. Ya, kesadaran bahwa Allah sebagai sang pemilik dan betapa lemahnya diri membuat saya makin menguatkan koneksi pada Dia sang pencipta. Karena anak kita manusia, kita juga manusia. Dan manusia adalah tempatnya salah, khilaf, bahkan lalai. Kita coba berikan yang terbaik, tapi bisa dipersepsi salah oleh anak. Begitu juga sebaliknya. Anak mencoba menampilkan perilaku baik, tapi dipersepsi tidak benar oleh kita sebagai pengasuhnya. Jadi, teruslah berkomunikasi, memvalidasi rasa dan emosi sehingga diterima dengan baik oleh anak-anak kita. Ada satu pesan yang saya juga ingin bagikan kepada ayah dan bunda karena ini cukup, bahkan sangat menguatkan saya sebagai pribadi. Bahwa anak kita bukanlah tamu biasa di rumah kita. Mereka telah dipinjamkan Allah untuk sementara agar dapat dicintai dan diajarkan nilai-nilai dasar untuk masa depannya. Jadi, yuk kita sama-sama semangat ya ayah dan bunda. Salam, sampai jumpa.